Beberapa waktu ini viral beberapa ustadz mu'alaf yang memberikan ceramah dan diupload ke media sosial. Mereka disebut mu'alaf karena pindah agama dari agama A ke agama B. Sebagai orang yang mengenal agama baru, seharusnya si mu'alaf ini di agama apapun mulai belajar menggali ilmu supaya semakin cerdas dan berwawasan. Lucunya, fenomena belakangan ini, si mu'alaf yang seharusnya belajar malah didaulat untuk mengajar. Mereka kemudian disebut ustadz, yang kalau diartikan bermakna pendidik atau pengajar. Si mu'alafnya mau lagi. Bukannya merasa rendah diri dan bilang, maaf, saya harus banyak belajar. Mereka malah dengan tinggi hati mengambil podium dan kursi, lalu mengajarkan pelajaran di mana mereka seharusnya banyak belajar. Apa jualan mereka? Ya pasti menjelek-jelekan agama sebelumnya yang mereka anut. Persis seperti sales Coca-Cola yang pindah ke Pepsi dan cerita buruknya Coca-Cola dari A sampai Z. Mereka harus jualan kejelekan-kejelekan itu karena memang tidak ada ilmu yang bisa mereka ajarkan. Akhirnya mereka menggali-gali. Apa ya yang harus gua tonjolkan? Gua cerdas kagak, bego iya. Enaknya jualan keburukan. Pasti ada yang beli karena bad news is a good news. Dan sebagai aksesori tambahan, si mu'alaf itu kemudian mengarang cerita dan menambahkan gelar. Ada yang bilang pernah sekolah sampai S3 di Vatikan lah. Padahal mana ada sekolah di Vatikan. Ada yang bilang dulu pernah sekolah teologi sampai selesai. Nggak lama ada yang bongkar kalau dia sekolah saja tidak usai. Gelar-gelar dan cerita bombastis itu harus ada. Namanya sales. Kalau nggak ada gituan, siapa yang mau ngundang? Dan sesudah gelar ditambahkan, lalu ganti pakaian dengan nuansa ke Arab-Araban. Harus ada gitunya. Soalnya di negara berflower ini, Arab identik dengan Islam. Jadi harus pakai gamis putih, terus sorban, jenggot pelihara sedikit, belajar cengkok Arab, dan hafalkan 1-2 ayat tentang sabar dan ikhlas. Jadi deh, ustadz. Mirip tahu bulat yang digoreng dadakan. Dan seperti hukum pasar, ada aja pembelinya. Pembelinya ya mereka yang juga baru belajar agama, tapi sudah merasa paling beriman. Lucu memang, yang ngajar bodoh, yang dengerin juga bodoh. Akhirnya yang diceritakan adalah kebodohan-kebodohan. Gak ada ilmu yang bertambah. Mereka saling berkhayal bahwa dirinya adalah yang paling benar dan semua di sekitarnya salah. Kalau kata generasi milenial, pembicara dan jamaahnya halu semua. Aneh memang. Bagaimana seorang karateka sabuk putih bisa dapat ilmu dari seorang karateka sabuk putih juga? Wong mereka sama-sama sedang belajar. Dan fenomena ini sudah ada sejak lama. Ada yang namanya Yahya Waloni, ada Felix Xiao, ada Irene Handono yang ngaku dulunya biarawati, dan sekarang muncul yang namanya Bangun Samudra. Selain nama-nama itu, di akar rumput juga ada beberapa, tapi belum dikenal. Mereka sedang meniti karir dengan menambah jam terbang supaya harganya semakin mahal. Kenapa orang-orang ini eksis? Karena Indonesia sangat liberal dalam hal pengajar agama, khususnya Islam. Tidak ada lembaga khusus untuk sertifikasi pengajar. Semua bebas untuk mengajar dan menyampaikan pemikiran agama. Beda dengan banyak negara muslim lainnya yang bahkan untuk ceramah di hari Jumat pun sudah diarahkan supaya umat tidak kebingungan dengan perbedaan tafsir. Dan ini adalah bom waktu ke depan. Para ustadz mu'alaf dan ustadz-ustadz baru belajar itu sedang menanamkan kebodohan dalam benak jamaahnya. Mereka suka mengambil ayat-ayat perang dalam kitab suci tanpa pernah belajar kapan ayat itu dikeluarkan dan pada waktu apa. Pokoknya hajar biar dianggap pintar. Ketika seorang muslim semakin lama semakin bodoh, akhirnya mereka tanpa sadar menjadi intoleran dan radikal. Dan jika komunitas beginian semakin banyak, mereka akan memaksakan kebodohannya kepada orang sekitar dengan tekanan massa dan kekuatan minus akal. Indonesia, kalau tidak segera membenahi dirinya mulai sekarang, kelak akan menuai apa yang mereka tanam.
Saya jadi teringat perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa-masa akhir beliau. Umatku akan banyak di akhir zaman, tapi mereka seperti buih di lautan. Mari kita bongkar semua. Saya seruput kopi dulu. Video ini mendesak pemerintahan baru untuk menjadikan intoleran sebagai prioritas utama. Kita harus selesaikan ini. Umat Kristiani meminta perlindungan hukum untuk beribadah tanpa gangguan. Ya, paparan dari Permadi Arya di mana ia memaparkan ada 17 kasus intoleransi ataupun penggusuran, pembubaran ibadah yang terjadi pada tahun 2024 ini. Ini sudah mau mendekati akhir tahun. Terjadi yang dialami oleh umat Kristiani di Indonesia. Mau Natal dibubarin. Ya saudara, sungguh miris terjadi. Mau dibawa kemana negara ini? Seolah-olah negara ini adalah negara yang memiliki satu agama. Padahal negara Indonesia ini beragam agama. Tidak hanya satu agama. Ada 6 agama yang disahkan, yang berhak ada di negara ini untuk beribadah di Indonesia ini. Tetapi para makhluk tertentu yang menganggap dirinya mayoritas dan menganggap diri negara ini kepunyaan mereka. Mereka berani sekali mengusir ibadah umat Kristen. Terakhir kejadian di Bogor, di mana umat Kristiani mereka Natal di gedung gereja sendiri dibubarin, ditutup. Tidak boleh untuk merayakan Natal. Padahal tidak menutup jalan, tidak mengambil jalan umum. Padahal mereka sudah melakukan yang terbaik, mempersiapkan diri untuk merayakan Natal. Tetapi apa yang terjadi? Pada hari Natal mereka ditolak, diusir orang-orang yang berpeci, mengaku punya iman, orang-orang yang mengaku beragama, dan orang-orang yang mengaku bertuhan. Tetapi pertanyaannya, orang-orang ini adalah orang-orang yang mengaku beragama dan mengaku bertuhan, tapi nyatanya Tuhannya mengajari hal-hal sedemikian. Kita harus ribut, kita harus berantem. Ya, apakah Tuhannya mengajarkan untuk mengusir ibadah agama lain? Ini pertanyaan yang patut kita pertanyakan, teman-teman. Karena kenapa mereka mengaku diri adalah seorang yang beragama dan bertuhan? Masa ada Tuhan yang menyuruh umatnya untuk mengusir dan menolak ibadah lain? Ini miris sekali terjadi di bangsa ini. Tadi Parmadi sudah mengatakan sudah beberapa kali terjadi. Tahun ini aja ada 17 kasus yang terjadi, penolakan, pembubaran tempat ibadah. Setelah pelantikan Pak Prabowo Gibran, ada 3 kasus yang terjadi, pengusiran ibadah Kristen. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Permadi Arya ini, bahwa negara ini harus hadir untuk menyelesaikan kasus-kasus intoleran. Bukan cuman membuat simbol-simbol toleransi, padahal jauh dari kata negara toleransi. Mengapa masih banyak umat Kristen belum bisa merdeka secara total dalam menyembah Tuhan, dalam beribadah, di dalam memuji Tuhannya? Padahal konstitusi
menjamin kemerdekaan tiap-tiap orang yang memeluk dan meyakini agama masing-masing yang sudah diakui oleh negara ini. Jangan hanya orasi saja yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, ya, seperti yang digaungkan oleh Presiden Jokowi. Kita sudah muak, kita sudah capek melihat saudara-saudara kita ditindas. Di mana keadilan itu? Yang hanya menghimbau saja, menghimbau hati-hati, ya, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Masih terjadi terus lahir bibit-bibit intoleran karena dibiarkan. Coba kalau langsung ditangani, langsung disidak, pasti bibit-bibit intoleran tidak ada lagi di tiap-tiap provinsi. Bahkan ia sudah berjanji juga ya untuk mencabut SKB 2 menteri kemarin saat kampanye, tapi tidak ada. Akhirnya dia sampai pada akhirnya jabatan Pak Jokowi tidak kunjung bisa melakukan apa yang dia janjikan pada saat kampanye. Mengapa SKB 2 menteri harus dicabut? Karena inilah alasannya orang-orang tertentu memakai dasar SKB 2 menteri untuk menolak ibadah, untuk menolak tempat-tempat perizinan beribadah agama lain di tengah-tengah mereka. Kita lihat, kita flashback 10 tahun Pak Presiden Jokowi menjabat sebagai presiden, tak kunjung mencabut SKB 2 menteri. Dia cuma memberikan atensi, memanggil gubernur, bupati, cuma memberi arahan-arahan, hanya teori. Kemudian dia tak kunjung menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Indonesia, khususnya soal pembubaran, soal keadilan beribadah. Di dalam pemerintahan Pak Presiden Jokowi tidak menjadi fokus dan perhatian utama terkait dengan penggusuran, pengusiran, dan pembubaran ibadah umat Kristiani di Indonesia. Ya, kita lihat tidak menjadi pusat ataupun fokus atau perhatian tersendiri gitu di dalam kepemimpinan beliau, sehingga terjadi di mana-mana pembubaran dan semakin hari semakin merajalela. Dan ini sangat miris sekali. Kita berharap kepada Presiden Prabowo Subianto pada masa jabatan 5 tahun ke depan. Ingat Pak janjinya, toleransi ditegakkan. Jangan hanya sibuk dengan hal-hal yang lain lalu mengabaikan perihal ini. Kita harus pantau ini. Kami merasakan Pak, tidak ada kepedulian pemerintahan ya kepada Presiden Prabowo Gibran. Kiranya penyelesaian dan pemberantasan intoleran di bangsa ini adalah menjadi bagian fokus dan perhatian untuk secara masif dan langsung diatensikan ya sebagai Bapak Presiden Republik Indonesia saat ini. Itu yang kami harapkan Pak. Karena kenapa? Kami umat Kristen sudah muak melakukan ataupun melihat para intoleransi ini. Sudah muak melihat aksi-aksi mereka ini. Dan kami juga sudah muak dengan tindakan-tindakan mereka.
Apa kata nanti anak cucu kami melihat adegan-adegan seperti itu? Ya, ini berbahaya, Pak. Akhirnya nanti yang ada antar rakyat Indonesia ribut gara-gara kepercayaan. Kenapa? Anak cucu kita melihat tindakan-tindakan mereka. Bagaimana yang di Bogor kemarin, anak-anak muda mereka sudah mempersiapkan Natal dengan baik. Sudah ada yang pemain tambora, pemain musik, itu anak-anak muda semuanya. Dan akhirnya dibubarkan, didatangi ke sana, ke gereja mereka, dan disuruh bubar. Itu membuat trauma, Pak, dan membuat capek, dendam yang ada. Capeknya kita bilang, kita menjelaskan sebagai kita memahami, ya inilah sabar dan sebagainya. Tapi saya yakin mereka anak-anak muda itu punya tindakan tersendiri. Oleh sebab itu, sekali lagi kepada Pak Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran untuk diarahkan menjadi fokus dan perhatian khusus kasus-kasus seperti ini, karena memicu konflik antar sesama. Ini bisa-bisa terjadi pertikaian antar saudara sebangsa setanah air. Oleh karenanya kita berharap dan terus mendoakan agar Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam kepemimpinannya bisa membasmi perihal ini, paling tidak mengurangi. Ingat tadi apa kata Bung Arya Permadi, 17 kasus. Kita nggak tahu tahun depan bisa berapa kasus lagi kalau semuanya ini didiamkan, Pak. Tolong, Pak, atensinya. Demikian video saya kali ini. Ayo teman-teman, ramaikan kolom komentar dengan komentar kalian. Penuhi apa yang ada di pikiran kalian saat ini. Langsung tulis aja di kolom komentar, biar kita berdiskusi di kolom komentar. Dan pastinya kalau ada tim pemenangan Pak Prabowo Gibran menonton video ini, agar mendengar curhatan masukan dari saudara-saudara sekalian yang menonton video ini, saya meminta masyarakat untuk menyebarkan video ini agar pemerintah segera bertindak. Harapan kita agar kasus-kasus intoleran ini tidak lagi terjadi di masa depan dan anak cucu kita nyaman untuk beribadah. Tidak ada pelarangan lagi, tidak ada pembubaran lagi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Saya Leonardo Sirait. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom, saudara-saudara seiman. Mari bergabung dalam perjalanan rohani ke tanah Israel bersama Gereja YouTube. 13 hari perjalanan penuh makna. Kita akan mengunjungi Mesir, Israel, Yordania, Petra, dan mengakhiri perjalanan di Dubai dengan satu malam istimewa. Tanggal 6 Maret sampai 18 Maret 2025. Harga hanya $2.850 Amerika, all in price. Alami mujizat dan pengalaman bersama dengan Tuhan di tanah perjanjian. Perjalanan ini akan dipimpin oleh pembimbing rohani yang luar biasa, Pastor Chairul Anwar dan Leonardo Sirait. Bagi Anda yang merindukan pengalaman rohani ini, segera daftarkan diri Anda. Hubungi kami di 08 13348 60 1770708 778 15 145 12. Jangan lupa menyebutkan nama perjalanan Holy Land Gereja YouTube. Kapasitas terbatas, hanya tersedia untuk 25 orang. Yuk, bersama-sama kita belajar sejarah kekristenan langsung dari tanah yang penuh makna ini.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara Gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat Gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan Gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara Gereja YouTube semua.